Mulai ya, Mbak Dina. Bismillah. Sore, Mbak Dina. Halo, sorry Bu Lisa. Gimana kabarnya Mbak Dina? Baik-baik, tapi ya sedikit pusing-pusing gitu lah Bu. Pusing. Lagi pusing ya? Kenapa, Mbak Dina? Iya nih Bu, saya lagi susah membagi waktu nih Bu. Karena masalah saya lagi ikut pelatihan sekaligus juga harus ngajar di sekolah. Jadi sedikit pusing membagi waktunya. Jadi pertemuan ini Mbak Dina ada yang ingin disampaikan permasalahan ini ya yang dihadapi ya. Iya Apa Bu. kira-kira yang akan kita capai di sini Mbak Dina? Ya, mudah-mudahan nanti habis kita diskusi, ngobrol, saya nyatakan perasaan saya ke Ibu bisa dapat solusi sih Bu, supaya lebih baik ke depan. Amin. Ya. Jadi perasaan Mbak Dina sebenarnya gimana? Ya, jadi gini Bu, saya ini kan sebenarnya sudah mulai ikut pelatihan dari bulan Agustus. Memang awal masuk sekolah, maksudnya masuk semester baru ini saya juga belum terlalu produktif karena masih ada urusan yang lain ya, administrasi lain. Nah, waktu masih ngurus-ngurus administrasi ini ternyata sudah ada ikut pelatihan kan Bu, jadi nambah lagi beban satu. Akhirnya sekarang saya tambah tidak produktif lagi ngajar di sekolah. Ya itu sih Bu jadi masalah saya. Kasihan kan Bu anak-anak yang butuh bantuan. Terus kalau kayak wali kelas misalnya butuh saya untuk mengunjungi orang tua dari muridnya. Itu saya kayak kewalahan sih Bu sekarang ini. Tapi saya sebenarnya ingin bantu, ingin banget. Jadi Mbak Dina merasa kurang produktif ya sama kewalahan sama situasi yang dihadapi sekarang. Betul begitu Iya, Mbak Dina? iya Bu betul. Kayaknya saya nggak sanggup gitu Bu. Kenapa Mbak Dina merasa nggak sanggup? Ya karena kayak dikejar-kejar sama deadline, tugas-tugas. Sekarang ini banyak Bu tugasnya. Makin kesini tugas-tugasnya juga semakin sulit, butuh waktu lama, tergesa-gesa lagi ngumpul tugasnya. Sedangkan saya juga harus bagi pikiran saya untuk yang lain ya Bu, selain untuk tadi untuk ngajar, belum lagi untuk saya ibadah sama teman-teman. Saya kan juga butuh kan Bu pergaulan sama teman-teman. Jadi olahraga, jadi kadang kayak kok satu hari ini kayak nggak cukup gitu ngerjain banyak kegiatan. Mungkin ya karena sharing sama Bu Lisa, saya juga sering sih lihat Bu Lisa banyak ya yang dikerjakan. Ada mungkin beberapa hal yang bisa saya tiru atau dapatkan lah Bu dari diskusi ini. Oh begitu. Bukan main ya tugasnya Mbak Dina. Jadi Mbak Dina kewalahan antara tugas pelatihan, terus tugas kerja di sekolah, terus waktu luang dengan teman-teman ya Mbak Dina. Iya, quality time kalau sekarang Bu. Oke, kira-kira menurut Mbak Dina apa yang akan Mbak Dina lakukan menghadapi masalah ini? Nah, sebenarnya saya harus bisa punya prioritas ya Bu. Prioritas waktu saya itu yang pertama apa, kemudian apa. Kadang saya juga ternyata juga kadang beberapa kali juga suka lengah sih Bu, terlalu banyak misalnya di lihat searching akhirnya habis waktu tidak kerjakan tugas deh malahan jadinya nunda-nunda tertimbun terus padahal masih harus ada pekerjaan yang lain. Mungkin sih saya harus mulai dengan membuat prioritas kegiatan saya. Oke, jadi Mbak Dina
akan membuat perencanaan prioritas ya, dan sedikit mengurangi kegiatan mungkin yang kurang perlu ya. Iya, Seperti apa tadi, searching media iya, sosial gitu ya. iya kadang pengen itu supaya lebih terhibur atau pas tenang gitu kan Bu. Ternyata malah kelewatan, lebih banyak malahan. Iya, memang perlu sih kita juga hiburan ya Mbak Dina. Cuman memang Mm-mm. kadang kita bisa apa kurang bisa gitu ngatur waktu, kebablasan akhirnya ya. Iya. Oke, kira-kira cara lain yang Mbak Dina akan lakukan ada? Saya pikir saya juga butuh bantuan dari orang-orang yang dekat sama saya, Bu ya. Misalnya untuk juga mengingatkan saya punya beberapa teman banyak. Mereka tahu kegiatan utama saya sehari-hari sekarang ini sedang mengikuti pelatihan, terus juga mengajar di sekolah. Kadang kalau ketemu mereka, mereka kan suka lama Bu kalau ngobrol ketemu. Jadi saya juga harus minta tolong sama mereka ya untuk misalnya memaklumi kalau misalnya saya harus selesai duluan, pergi pulang duluan. Ya harus ini sih saya harus juga bicara Bu sama mereka. Jadi bisa bantu saya juga kan Bu untuk tetap menetapkan prioritas kegiatan. Oke, jadi langkah yang akan Mbak Dina ambil tadi menentukan prioritas, terus yang kedua Mbak Dina akan minta bantuan rekan sejawat ya. Oke, ada lagi Mbak Dina kira-kira cara lain yang ingin Mbak Dina lakukan supaya bisa mengatur waktu? Hmm, ya saya harus disiplin sih Bu. Maksudnya dalam arti Oke, kalau memang harus berhenti untuk istirahat ya istirahat, jangan istirahatnya sambil searching-searching malah nggak jadi istirahat. Ya maksudnya dari dalam diri saya harus memang kuat juga untuk disiplin waktu gitu. Harus niatkan nih Bu dari besok nih supaya jelas besok-besoknya. oke, sip. Jadi ada beberapa langkah yang akan Ibu Mbak Dina lakukan ya. Kira-kira paling yang paling utama akan Mbak Dina lakukan yang mana? Saya mau buat itu sih Bu, eee, prioritas gitu kegiatan. Jadi maksudnya saya suka bikin catatan, catatan kegiatan supaya, apa yang bisa sudah saya lakukan atau yang belum saya lakukan, supaya lebih fokus juga kan Bu, kalau ada itu. Misalnya untuk besok apa saja dari hari apa, sampai ya sampai selesai sore malam gitu. Oke, sip deh Mbak Dina. Berarti Mbak Dina akan membuat skala prioritas ya, atau catatan-catatan apa saja kira-kira kegiatan yang didulukan yang lebih penting Hmm, gitu ya. iya. Oke, kira-kira Mbak Dina akan melakukannya mulai kapan? Ya secepatnya sih Bu. Malam ini nanti saya buat jadwalnya untuk yang besok. Jadi lebih jelas. Mungkin bisa 1 minggu atau 3 hari dulu buat jadwalnya supaya tidak terlalu banyak gitu. Oke, sip ya Mbak Perencanaan. Dina. Berarti akan segera membuat skala prioritas untuk kegiatan-kegiatan Mbak Dina ya, biar nggak kewalahan lagi. Mm-mm. Iya Ibu. Aduh, makasih Eh, banyak ya Bu. Oke, kira-kira Mbak Dina nanti setelah Mbak Dina menentukan skala prioritas ini, ada nggak yang akan membantu Mbak Dina? Siapa kira-kira yang akan membantu Mbak Dina? Rekan sejawat sih Bu paling tepatnya ya. Apalagi ini masalahnya juga karena di sekolah. Jadi lingkungan sekolah teman-teman lah yang paling bisa bantu saya untuk tetap produktif setelah juga pelatihan ini. Oke, sip. Berarti nanti Mbak Dina akan minta bantuan kepada rekan sejawat di sekolah ya, untuk khususnya tugas yang di sekolah gitu ya. Dan Mbak Dina akan segera membuat catatan-catatan skala prioritas yang ingin dilakukan. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Dina dari kegiatan kita diskusi kita hari ini apa kesimpulannya Mbak Dina?
Ya, saya udah bisa menyimpulkan masalah saya ini sebenarnya dari harus saya selesaikan sendiri ya, Bu. Saya harus bisa punya disiplin untuk menetapkan prioritas kegiatan saya dan fokus. Jadi juga minta bantuan sama teman-teman ya supaya bisa bantu saya tetap fokus waktu supaya bisa produktif di mengajar dan juga selagi masih lagi mengikuti pelatihan ini. Terus Ibu, saya harus belajar disiplin dan buat prioritas kegiatan. Oke, sip. Luar biasa ya Mbak Dina. Mudahan setelah ini nanti Mbak Dina bisa mengerjakan tugas Mbak Dina, baik yang utama maupun yang mungkin sekarang sedang dijalani ya Mbak Dina ya. Benar. Oke. Oke, semangat ya Mbak Dina, jaga kesehatan. Iya, terima kasih ya Bu Lisa sudah bisa Iya. berdiskusi Iya, terima sama kasih Ibu. sama-sama. Alhamdulillah bisa menemani lah berdiskusi Mbak Dina. Iya, makasih Mbak Dina.